Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai jurnal dengan judul Termodinamika dalam Memahami Proses Pengolahan Mineral volume 5 yang dibuat oleh Stefani, Enjang, dan Lilik dan dikeluarkan pada Oktober 2016 oleh Prodi Fisika FMIPA Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anam Naufal Ulinuha, mahasiswa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 2002070038. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai previewan sebuah jurnal tadi yang di dalamnya berisi pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Dalam agenda review kali ini, pendahuluan itu menjelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam jurnal tersebut. Terus yang kedua ada tujuan, yaitu mengapa jurnal ini dibuat dan apa sih tujuan jurnal ini dibuat. Yang ketiga, isi dari jurnal tersebut meliputi metode penelitian, serta hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Pada bagian pendahuluan dalam jurnal ini berisikan mengenai potensi Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama dalam bidang mineral. Seperti yang sudah diatur oleh pemerintah membuat peraturan mengenai proses pengolahan mineral yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas mengenai proses pengolahan mineral yang baik. Nah, oleh sebab itu, karena Indonesia memiliki banyak potensi energi mineral, sehingga dibuatlah jurnal ini sebagai penentu. Nah, pada proses pengolahan mineral kali ini dibutuhkan alat. Alatnya yaitu adalah reaktor smelter. Tetapi Indonesia itu hanya memiliki 4 atau 5 saja alat smelter yang digunakan untuk mengolah mineral tersebut. Nah, pada pengolahan tersebut dilakukan proses kimia. Proses kimia itu terjadi pada reaktor smelter di mana melibatkan variabel fisika seperti tekanan, temperatur, volume, dan komponen. Nah, proses tersebut dikaji berdasarkan pada termodinamika multikomponen dan termodinamika multifasa. Nah, proses pengolahan atau ekstraksi mineral tersebut dilakukan dengan 3 cara, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Apa sih pirometalurgi itu? Jadi pirometalurgi itu tuh proses pengolahan mineral atau proses ekstraksi menggunakan temperatur tinggi untuk kriteria mineral yang berkadar tinggi. Terus cara yang kedua yaitu ada hidrometalurgi. Hidrometalurgi itu adalah proses pengolahan mineral yang dilakukan pada temperatur yang relatif rendah dengan cara pelindian dan menggunakan media cairan untuk kriteria biji mineral yang berkadar rendah. Terus cara yang ketiga yaitu ada elektrometalurgi. Elektrometalurgi sendiri yaitu adalah proses ekstraksi atau proses pengolahan mineral yang melibatkan penerapan prinsip elektrokimia, baik pada temperatur rendah maupun pada temperatur tinggi. Nah, tujuan dibuatnya jurnal ini yaitu adalah untuk mengetahui proses pengolahan mineral dengan konsep termodinamika. Sekarang saya akan mereview mengenai isi dari jurnal ini. Yang pertama itu ada bagian metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini itu digunakan metode penelitian studi literatur. Setelah dilakukan studi literatur, kan pasti dapat data dari proses tersebut. Nah, data-data sekunder itu berupa data termodinamika yang dianalisis untuk mengetahui nilai perubahan energi bebas Gibbs guna menunjukkan apakah proses berlangsung atau tidak berlangsung,
serta untuk mengetahui variabel-variabel pengendali proses. Nah, analisis nilai perubahan Gibbs. Energi bebas Gibbs atau bisa disebut delta G atau G itu menunjukkan perubahan entropi total dari sistem. Dengan batasannya tuh ada suhu dan tekanan tetap. Dirumuskan itu bisa G sama dengan H dikurangi TS. Atau delta G atau perubahan energi Gibbs sama dengan perubahan entalpi dikurangi perubahan entropi. Itu untuk suhu tetap. Kalau yang untuk tekanan tetap adalah perubahan energi Gibbs-nya itu nilai negatif dari perubahan entropinya. Energi bebas Gibbs itu digunakan untuk menggambarkan perubahan energi sistem pada temperatur dan tekanan yang konstan. Nah, reaksi ini tuh dapat berlangsung atau tidak itu bergantung pada nilai perubahan energi Gibbs standarnya. Jadi di sini tuh misalnya delta G-nya atau perubahan energi Gibbs-nya itu bernilai negatif, maka proses itu tuh berlangsung karena proses itu tuh berjalan menuju arah produk. Sedangkan kalau misalnya delta G-nya itu bernilai positif, maka proses pengolahan tersebut, proses perubahan energi bebas itu tuh nggak berlangsung secara spontan, atau karena proses tersebut itu berjalan menuju arah reaktan. Nah, perumusannya itu bisa dirumuskan sebagai delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Nah, pada proses tersebut biasanya dilakukan oleh proses pengolahan nikel. Nah, pada proses pengolahan nikel itu diperlukan satu penentuan variabel termodinamika untuk mengendalikan proses pengolahan nikel. Di dalam proses pengolahan nikel ini berlangsung dengan stabilnya proses tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan kesetimbangan, dan temperatur. Nah, ini faktornya, yaitu ada temperatur dan tekanan kesetimbangan. Temperatur sendiri adalah sifat fisik dari materi yang secara kuantitatif menyatakan tingkat panas atau dingin. Nah, dalam proses nikel ini, temperatur itu harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Terus faktor yang kedua ada tekanan kesetimbangan. Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut, di mana tekanan ini dapat dihubungkan dengan temperatur. Dalam proses pengolahan nikel, hubungan tekanan dan temperatur dapat diperoleh dari persamaan energi bebas Gibbs yang bergantung pada tekanan dan temperatur. Nah, ini ada persamaan reaksi kesetimbangannya, di mana P sama dengan P0 ditambah dalam kurung T dikali delta S dikurangi delta H dikurangi R yang dikali T lingkaran K dibagi delta V, di mana K atau konstanta ini adalah untuk reaksi padat gas itu bisa digunakan aktivasi P2 dikali tekanan parsial G2 dibagi dengan metode perbandingan antara yang kedua dan yang pertama. Kalau untuk konstanta yang reaksi padat-padat bisa digunakan aktivasi tekanan yang ketiga dikali tekanan parsial yang keempat dibagi aktivasi yang pertama dikali tekanan parsial yang kedua. Delta sebagai pengetahuan aja, delta S itu adalah perubahan entropi, delta H itu perubahan entalpi, R itu tetapan, T itu suhu, delta V itu adalah perubahan volume. Nah, yang berikutnya itu ada hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Pada jurnal ini itu menyatakan bahwa pengolahan mineral menjadi logam komersil umumnya dilakukan melalui proses pirometalurgi, yaitu menggunakan suhu yang relatif tinggi. Terus yang kedua ada pengolahan mineral
Secara pirometalurgi itu dilakukan melalui beberapa tahapan seperti pengeringan, kalsinasi, peleburan, dan pemurnian. Terus hasil yang ketiga ada proses pengeringan. Nah, proses pengeringan sendiri yaitu proses penghilangan kandungan air atau moisture dari biji nikel menggunakan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Setelah melalui proses pengeringan, biji selanjutnya melalui proses kalsinasi. Kalsinasi yaitu proses penghilangan air, karbon dioksida, atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia dengan biji. Sebagai contoh, hidrat atau karbonat. Nah, setelah itu, reaksi yang terjadi pada proses pengolahan ini tuh berupa reaksi padatan dan gas. Reduksinya sendiri tuh terdiri dari reduksi nikel oksida dan reduksi besi oksida. Nah, berikut adalah reaksi besi oksida dan reduksi nikel oksida dari reaksi kimia tadi. Oke, selanjutnya analisis perubahan energi bebas Gibbs pada reduksi nikel oksida menjadi logam nikel itu bisa dilihat pada tabel setelah ini. Nah, pada jurnal tersebut diperoleh data dengan suhu yang berbeda-beda menghasilkan seperti ini. Pas dibuat grafik ini menyatakan bahwa energi bebas Gibbs ini tuh berlangsung secara spontan. Kenapa secara spontan? Karena nih di sini itu pertamanya tinggi. Energi bebas Gibbsnya itu pertama negatif. Meskipun lama-lama rendah tapi cenderung naik terus sehingga bisa dikatakan bahwa energi bebas Gibbs ini itu bernilai negatif sehingga reaksi berjalan secara spontan. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang tadi ya. Setelah proses kalsinasi, selanjutnya biji diolah melalui proses peleburan yang merupakan inti dari proses pengolahan nikel melalui pirometalurgi. Proses ini tuh bertujuan untuk memisahkan lelehan logam dengan slag. Gambar di samping adalah ilustrasi proses peleburan yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, proses peleburan. Gimana sih caranya? Yang pertama itu bahan-bahan seperti biji laterit, batu kapur, dan batu bara atau kokas dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Bisa dilihat tadi ya di gambar ini, dimasukkan ke dalam tungku itu. Nah, selanjutnya yang kedua, di dalam udara panas tersebut dialirkan melalui dasar tanur sehingga bahan-bahan tersebut itu bisa mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Terus langkah yang ketiga, gas CO yang terbentuk ini akan mereduksi kembali kalsin biji nikel dan sisa gas CO dan CO2 yang tidak sempat mereduksi dan tereduksi akan keluar sebagai gas tanur listrik bersama gas-gas yang lainnya. Terus langkah yang terakhir yaitu ada larutan logam besi dan nikel tadi yang sudah terbentuk selanjutnya mengalir ke dasar tanur yang kemudian akan bercampur membentuk larutan ferronikel. Nah, selanjutnya yaitu setelah dilebur tuh ada proses pemurnian. Nah, proses pemurnian ini merupakan lelehan logam yang kemudian diolah lagi melalui proses pemurnian guna menaikkan kadar suatu logam. Proses ini tuh penting dalam pemurnian. Nah, proses penting dalam pemurnian adalah kayak penghilangan pengotoran karbon, silikon, fosfor, sulfur, dan kadang juga ada penghilangan oksigen terlarut. Dari serangkaian proses nikel ini, terdapat pembelajaran bagaimana semestinya perlakuan kepada mineral untuk menghasilkan keluaran yang optimum. Dapat disimpulkan nih, termodinamika kesetimbangan suatu reaksi kimia menunjukkan keterkaitan variabel termodinamika yang menggambarkan bahwa setiap proses pengolahan mineral harus ada pengendalian agar proses berlangsung baik dan menghasilkan keluaran yang optimum. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan atau kesimpulan dari jurnal tersebut
yaitu dikatakan bahwa termodinamika kesetimbangan dari suatu reaksi kimia atau potensial Gibbs itu dapat memperlihatkan reaksi pada proses pengolahan nikel dan dapat terjadi secara spontan atau tidak. Bisa dilihat dari delta G-nya bernilai negatif atau bernilai positif. Terus kesimpulan yang kedua yaitu termodinamika kesetimbangan dari suatu reaksi kimia atau potensial Gibbs juga dapat memperlihatkan keterkaitan antara variabel termodinamika, dalam hal ini yaitu temperatur dan tekanan. Terima kasih. Pesan dan kesan saya terkait jurnal ini yaitu bahwa pelajaran termodinamika itu sangat luas maknanya hingga bisa dipahami melalui proses pengolahan mineral, itu salah satunya. Sehingga menurut saya pelajaran termodinamika itu penting banget untuk dipelajari mahasiswa, terutama jurusan saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kebisingan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.